Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel YouTube aku, Ari Wiranda. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara perhitungan integrasi nilai SKD, SKB untuk kelulusan CPNS bagian 1. Nah, bagi kalian yang ingin tahu gimana sih cara perhitungannya, tonton terus video ini sampai habis ya. So, let's get started, check it out. Untuk jumlah peserta SKB menurut Permenpan RB nomor 23 tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019 adalah paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan atau formasi setiap jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD yang nilainya memenuhi passing grade. Namun, hal ini pada akhirnya tergantung pada kelulusan SKD. Bisa saja hanya ada satu peserta atau 2 yang dapat mengikuti tes SKB. Dalam Permenpan RB nomor 23 tahun 2019 disebutkan pembobotan nilai SKD dan nilai SKB adalah 40% dan 60%. Ada beberapa kemungkinan cara perhitungan nilai kelulusan formasi CPNS atau setelah integrasi nilai SKD dan SKB. Misalnya seperti ini, pemerintah kota A membuka lowongan 1 formasi untuk jabatan guru kelas SDN A. Adapun 3 orang nilai tertinggi yang lulus PG atau passing grade sebagai berikut. Bulan nilai SKD-nya 400 dan SKB-nya 350. Dan bintang nilai SKD-nya 324 dan SKB-nya 400. Awan nilai SKD-nya 320 dan SKB-nya 405. Dan berikut ini adalah perhitungan nilai SKD. Nilai maksimal SKD adalah 500, ya kan? Skala nilai maksimal adalah 100,00 atau kita sebut aja 100 ya. Dan kemudian untuk perhitungan si bulan yaitu 400 dibagi 500 sama dengan 0,80 dikali 100 sama dengan atau hasilnya adalah 80,00 atau kita sebut aja dengan 80. Kemudian untuk si bintang hasilnya adalah 324 kemudian dibagi 500 dan hasilnya adalah 0,648 dikalikan 100 dan hasil akhirnya adalah 64,80. Kemudian untuk si awan dia mendapatkan nilai 320 kemudian dibagikan 500 sama dengan 0,64 kemudian dikalikan 100 dan hasil yang didapatnya adalah 64,00. Kemudian untuk perhitungan nilai SKB-nya adalah sebagai berikut. Nilai maksimal untuk SKB adalah 500 poin. Skala nilai maksimalnya adalah 100. Kemudian cara perhitungannya untuk si bulan dia mendapatkan nilai 350 kemudian dibagikan 500, hasil yang didapatnya adalah 0,70 kemudian dikalikan dengan 100 yaitu 70. Kemudian untuk si bintang dia mendapatkan nilai 400 untuk SKB kemudian dibagikan 500 kemudian dapat hasilnya adalah 0,80 dikalikan lagi 100, hasil yang didapatnya adalah 80. Kemudian untuk si awan dia mendapatkan nilai SKB 405 kemudian dibagikan dengan 500, hasil yang didapat adalah 0,81 kemudian dikalikan lagi dengan 100 dan hasil yang didapat dia untuk SKB adalah 81,00 poin. Kemudian untuk perhitungan nilai integrasi antara SKD dan SKB adalah sebagai berikut. Seperti yang sudah disebutkan, nilai SKD memiliki bobot 40%, sedangkan untuk SKB berbobot 60% untuk penentuan nilai akhir. Maka, perhitungan nilai akhirnya adalah sebagai berikut. Ini untuk si bulan dulu ya.
Begini cara menentukan bobot 40% dari nilai SKD, yaitu 40% dari nilai SKD adalah 40 dibagi 100 dikali 80 sama dengan 32. Nah, untuk yang bingung aku jelaskan seperti ini ya. 40 per 100 itu dari mana? Yaitu dari 40%. 40% itu kan sama dengan 40 per 100. Dan untuk 80-nya itu dari mana? Yaitu dari perhitungan nilai SKD yang sebelumnya. Kalian bisa skip mundur untuk melihatnya ya. Kemudian untuk menentukan bobot 60% dari nilai SKB, yaitu 60% dari nilai SKB adalah 60 per 100 dikali 70 sama dengan 42. Untuk perhitungannya pasti kalian sudah tahu dong dari mana aja. 60 per 100 itu dari 60%, kemudian dikalikan 70 itu dari nilai perhitungan SKB yang sebelumnya. Kalian bisa skip mundur untuk melihat hasil si bulan yang sebelumnya ya. Dan untuk nilai akhirnya dia mendapat 74. 74 itu didapat dari hasil 40% nilai SKD, kemudian dijumlahkan dengan hasil 60% nilai SKB. 32 ditambah 42 dan hasilnya adalah 74. Kemudian untuk perhitungan nilai si bintang, 40% dari nilai SKD-nya adalah 40 per 100 dikali 64,80, maka hasilnya 25,92. Dan 60% dari nilai SKB adalah 60 per 100 dikali 80, maka hasilnya 48. Kemudian untuk nilai akhir si bintang adalah 73,92. Kemudian perhitungan nilai si awan, 40% dari nilai SKD-nya adalah 40 per 100 dikalikan dengan 64, maka hasilnya adalah 25,60. Kemudian 60% dari nilai SKB-nya adalah 60 per 100 dikali 81, maka hasilnya 48,60. Maka nilai akhir yang didapat si awan adalah 74,20. Dan ini adalah tabel perhitungannya ya, kalian bisa cek sendiri. Dari hasil penjenjangan integrasi nilai SKD dan SKB, maka awan yang berhak lulus menjadi CPNS di formasi SDNA dan mengikuti proses selanjutnya yaitu pemberkasan NIP CPNS. Kasus ini merupakan contoh apabila tidak ada peserta yang memiliki sertifikat pendidik. Jika salah satu guru memiliki sertifikat pendidik yang dinyatakan sudah valid dan linier, maka nilai SKB-nya adalah 100. Sertifikat pendidik. Dalam Permenpan RB nomor 23 tahun 2019 disebutkan bahwa sertifikat pendidik ditetapkan sebagai pengganti SKB yang nilainya sebesar nilai maksimal SKB. Berikut penjelasannya yang dikutip dari Permenpan RB nomor 23 tahun 2019. Huruf L, angka 1, huruf F, G, dan H. Untuk yang F, pendaftar formasi jabatan guru yang memiliki sertifikasi pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar atau linier yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, atau Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi wajib mengunggah atau upload sertifikasi yang dimaksud pada sistem SSCASN BKN. Untuk yang G, sertifikasi pendidik sebagaimana yang dimaksud dalam huruf F ditetapkan sebagai pengganti SKB yang nilainya sebesar dengan nilai maksimal SKB. Untuk yang H, pendaftar formasi umum jabatan guru yang memiliki sertifikasi pendidik
baru bisa memanfaatkan nilai maksimal sebagaimana yang dimaksud dalam huruf G. Apabila yang bersangkutan memenuhi nilai ambang batas atau passing grade SKD dalam batas jumlah 3 kali formasi. Contoh misalnya, si bintang memiliki serdik atau sertifikat pendidik, maka perhitungan nilai akhir bintang adalah nilai SKD 25,92. Nilai SKB menjadi 100, maka 60/100 kali 100 sama dengan 60. Kemudian nilai akhirnya adalah SKD ditambahkan dengan SKB 25,92. Kemudian ditambahkan dengan 60, maka hasil yang didapat si bintang ini adalah 85,92. Dengan nilai tersebut, maka bintang yang lulus CPNS di formasi tersebut. Dan ini adalah tabel untuk menghitung jika ada yang memiliki sertifikat pendidik antara bulan, bintang, dan si awan. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya tabel perhitungannya. Perlu kalian ingat, cara perhitungan nilai gabungan antara SKD dan SKB ini untuk memprediksi kelulusan CPNS tak 100% akurat. Hal ini dikarenakan lantaran beberapa instansi masih memiliki kriteria penilaiannya selain nilai gabungan SKD dan SKB ya. Tapi setidaknya kalian mempunyai gambaran bagaimana cara menghitung bobot 40% dari nilai SKD dan bobot 60% dari nilai SKB. Nah, itu dia tadi berita hari ini seputar CPNS. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya seputar berita CPNS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sekian dulu video dari aku ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke seluruh akun media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum. Dadah.